ini kita belajar apa ya? Yuk langsung saja. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai termokimia. Nah, termokimia itu adalah ilmu dalam kimia yang mempelajari mengenai panas atau kalor. Jadi nanti kita akan melihat reaksi kimia yang membutuhkan atau melepaskan kalor. Termokimia ini didasari oleh hukum 1 termodinamika, yaitu asas kekekalan energi yang berbunyi bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hukum 1 termodinamika dinyatakan dengan delta U sama dengan Q plus W. Nah, itu kalau di dalam ilmu fisika. Namun dalam reaksi kimia kita menggunakan delta H. Jadi delta H itu sama dengan Q ditambah W, di mana delta H itu adalah perubahan entalpi dalam keadaan tetap. Lalu Q itu adalah kalor dan W adalah usaha. Nah, perubahan entalpi itu sama dengan entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan. Jadi entalpi hasil itu adalah entalpi produk, lalu dikurang dengan entalpi awal atau entalpi reaktan. Selanjutnya reaksi kimia yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm ini adalah reaksi kimia yang membutuhkan kalor. Jadi dia butuh kalor. Nah, cirinya adalah perubahan entalpinya itu bernilai positif, sehingga entalpi produk itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Nah, entalpi produk itu adalah entalpi hasil reaksi, sedangkan entalpi reaktan itu adalah entalpi mula-mula. Nah, kita juga dapat melihat ciri-cirinya dalam suatu percobaan. Misalnya kita melakukan percobaan dalam sebuah gelas kimia. Kita masukkan larutan pertama, lalu larutan kedua. Nah, nanti ketika bereaksi suhunya akan turun. Jadi suhu gelasnya akan turun. Nah, suhu yang turun ini pada dasarnya adalah suhu dari lingkungan. Jadi kita bisa mengukur suhu lingkungan itu menggunakan termometer. Nah, jika suhu lingkungan turun, maka suhu sistemnya itu pasti naik. Yang naik adalah suhu sistem. Nah, tapi kita hanya bisa mengukur suhu dari lingkungan. Kemudian yang kedua, reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm ini kebalikan dari reaksi endoterm, yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Nah, jadi untuk cirinya perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Nah, dalam percobaan dapat kita lihat juga ketika kita memasukkan dua larutan ke dalam gelas kimia. Nah, itu nanti suhunya akan naik. Jadi suhu lingkungannya akan naik. Nah, jika suhu lingkungannya naik, maka suhu sistemnya itu turun. Jadi suhu sistemnya turun. Nah, sekali lagi yang bisa kita ukur itu adalah suhu dari lingkungan. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada perjanjian tanda untuk kalor dan usaha, di mana ini adalah lingkungan.
lalu tabung reaksinya ini adalah sistem. Nah, ketika sistem melepaskan kalor, maka Q bertanda negatif. Begitu juga untuk ketika sistem melakukan usaha, maka W-nya bertanda negatif. Nah, sebaliknya, jika sistem menerima kalor atau kalor masuk dari lingkungan menuju sistem, maka Q-nya bertanda positif. Dan begitu juga ketika sistem dilakukan usaha atau dikenai usaha, maka usahanya bertanda positif. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai dengan perubahan entalpi reaksinya. Jadi dalam reaksi kimianya itu nanti ada delta H-nya. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya ada pada penguraian air. Nah, pada penguraian air ini H2O-nya bentuknya liquid lalu menghasilkan hidrogen dan oksigen yang berupa gas. Nah, di sini ada delta H-nya. Nah, delta H inilah yang disebut dengan perubahan entalpinya, di mana delta H ini diperoleh dari percobaan. Nah, jadi nanti delta H ini sudah ada di soal atau bisa juga kita hitung berdasarkan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Selanjutnya, perubahan entalpi standar. Harga perubahan entalpi reaksi itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Nah, perubahan entalpi yang diukur pada temperatur 25 derajat dan tekanan 1 atm itu adalah perubahan entalpi standar. Nah, perubahan entalpi standar inilah yang digunakan di seluruh negara, di mana disimbolkan dengan delta H0. Nah, jadi ada beberapa jenis untuk perubahan entalpi standar ini. Yang pertama adalah entalpi pembentukan atau delta HF0, yaitu perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas pada keadaan standar. Nah, unsur-unsur bebas ini contohnya adalah N2 bentuknya gas, atau O2 juga bentuknya gas, karbon yang bentuknya solid, atau natrium yang bentuknya juga solid, dan masih banyak lagi unsur-unsur bebas lainnya. Nah, kita lihat contoh untuk entalpi pembentukan. Contohnya pada pembentukan amonia. Nah, pembentukan amonia itu dari setengah N2 gas ditambah 3/2 H2 gas menghasilkan 1 mol gas amonia dengan perubahan entalpinya adalah sebesar minus 92 kJ. Nah, jadi syarat untuk entalpi pembentukannya itu dia harus membentuk 1 mol. Jadi harus 1 mol. Nah, untuk angka koefisien yang ini dan ini itu tinggal menyesuaikan pembentukannya saja. Nah, jika yang dibentuk itu lebih dari 1 mol, maka nanti akan terjadi perubahan juga di sini, dan terutama untuk delta HF0-nya. Jadi kalau dibentuk 2 mol, maka delta HF0-nya juga nanti minus 92 dikali 2. Nah, kalau kita lihat reaksi pembentukan amonia ini,
dari perubahan entalpinya ini min 92 kJ, maka dia merupakan reaksi eksoterm. Jadi ini reaksi eksoterm. Selanjutnya yang kedua, entalpi penguraian atau delta HD0, yaitu perubahan entalpi yang menyertai penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas pada keadaan standar. Nah, jadi entalpi penguraian ini kebalikan dari entalpi pembentukan. Kita ambil contohnya penguraian amonia. Nah, jadi penguraian amonia itu dari 1 mol amonia kita uraikan menjadi setengah N2 ditambah 3/2 H2. Nah, di sini kelihatan yang berubah adalah entalpi penguraiannya. Jadi delta HD0-nya itu plus 92 kJ. Nah, ini merupakan reaksi endoterm. Oke, jadi seperti itu. Penguraiannya itu juga dari 1 mol menjadi unsur-unsur bebas. Nah, seperti N2 dan H2 ini. Selanjutnya yang ketiga, entalpi pembakaran atau delta HC0, yaitu perubahan entalpi yang menyertai pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen secara sempurna pada keadaan standar. Jadi untuk entalpi pembakaran ini, contoh reaksinya itu ciri khasnya adalah bereaksi dengan gas oksigen. Jadi kita reaksikan karbon to solid bereaksi dengan gas oksigen, itu akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, delta HC0-nya sama dengan minus 394 kJ. Nah, pada pembakaran gas karbon ini merupakan reaksi contoh dari reaksi eksoterm ya, karena tandanya negatif. Nah, selain pembentukan gas karbon dioksida, selain merupakan contoh dari pembakaran, ini juga bisa kita tuliskan sebagai contoh entalpi pembentukan. Jadi di sini kita bisa buat pembentukan dari si CO2, maka delta HC0-nya ini bisa juga sama dengan delta HF0. Jadi sama-sama min 394 kJ. Nah, selanjutnya ada entalpi netralisasi dan juga entalpi pencairan. Nah, itulah jenis-jenis perubahan entalpi. Jadi ada 2 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama itu adalah jika koefisien reaksinya dikali X, maka delta H-nya juga dikali dengan X. Yang kedua, jika persamaannya dibalik, maka delta H-nya juga dibalik tanda. Oke, itu saja pembelajaran kita kali ini. Ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.